Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar kisah seorang sahabat Nabi SAW yang begitu takut kehilangan ridho Allah? Dikisahkan ada seorang hamba Allah yang setiap malam bangun meneteskan air mata, bukan karena sakit, bukan karena kekurangan harta, tetapi karena rasa takut. Apakah Allah masih ridho kepadaku, ataukah justru Allah murka kepadaku? Bayangkan saudaraku, seorang hamba yang sudah beribadah, sudah bersedekah, sudah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya masih diliputi dengan kegelisahan. Apakah amal-amalnya diterima? Apakah Allah ridho padanya? Pertanyaan itu begitu menekan jiwanya. Bukan soal dunia, bukan soal harta atau jabatan, tapi ini soal ridho dan murka Allah. Inilah kegelisahan yang sejatinya menjadi keresahan kita semua, karena tanpa ridho Allah, sebesar apapun ibadah kita pasti akan terasa hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lihat keadaan masyarakat kita pada hari ini. Banyak di antara kita yang sibuk mengejar dunia. Ada yang takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut kehilangan pekerjaan. Tetapi jarang sekali ada yang takut kehilangan ridho Allah. Padahal ridho Allah adalah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah berusia 50 tahun ke atas, atau yang mulai merasakan usia senja, biasanya rasa takut akan kematian muncul semakin kuat. Tapi justru pada usia itulah kita seharusnya lebih banyak berdoa. Ya Allah, ridhoilah aku sebelum Engkau memanggilku pulang. Namun sayangnya banyak umat Islam yang belum tahu bahwa ada sebuah doa yang sangat agung, doa yang Rasulullah sendiri baca setelah sholat malam, doa yang menjadi kunci agar semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Namun sebelum kita lanjut membahas doa rahasia ini, saya ingin mengajak kepada sahabat semua, silahkan tekan tombol like,
tekan tombol subscribe dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga dengan menuliskan doa, Allah akan catat sebagai amal, dan semoga siapapun yang ikut mengaminkan akan ikut mendapatkan keberkahan. Dan jangan tinggalkan video ini di tengah jalan, karena kalau hanya setengah dipahami, bisa membuat kita gagal menangkap rahasia besarnya. Mari kita dengarkan sampai akhir, insya Allah akan membuka hati kita. Sahabat yang beriman, Rasulullah SAW mengajarkan, setelah kita bangun di malam hari untuk sholat tahajud, hendaknya kita terlebih dahulu memperbanyak istighfar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun atau beristighfar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Oleh karena itu, setelah tahajud, jangan langsung memanjatkan doa duniawi kita. Selalu awali dengan istighfar, membersihkan hati, memohon ampunan, agar doa-doa kita lebih mudah diangkat oleh Allah. Setelah istighfar, barulah Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang agung, yang banyak umat Islam sendiri belum mengetahuinya. Doa itu adalah Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la usi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu, dengan maafmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan sahabat, doa ini begitu dalam, karena yang pertama, kita memohon perlindungan dan mengharapkan ridho Allah agar terhindar dari murkanya. Karena bila Allah murka, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolong kita. Yang kedua, kita memohon keselamatan melalui maaf dan ampunan Allah agar terhindar dari hukumannya. Yang ketiga, kita mengakui ketidakmampuan kita memuji Allah dengan sempurna. Hanya Allah yang paling tahu bagaimana seharusnya Dia dipuji. Doa ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Ia sadar sebesar apapun ibadahnya, ia tetap lemah di hadapan Allah. Lantas, kenapa doa ini bisa menjadi kunci? Para ulama menjelaskan, doa ini ibarat kunci pembuka pintu langit. Ketika kita membacanya setelah tahajud, maka segala doa yang kita panjatkan setelahnya lebih dekat untuk dikabulkan Allah. Karena doa ini adalah pengakuan total, kita tidak punya daya, kita tidak punya pujian, tidak punya amal, kecuali semua karena rahmat Allah. Sahabat yang beriman, betapa sering kita merasa doa kita tidak terkabul. Boleh jadi karena kita langsung meminta tanpa mendahului dengan doa ini. Padahal Rasulullah SAW telah menunjukkan urutannya. Yang pertama istighfar, lalu bacakan doa ini, lalu barulah doa-doa kita yang lain. Sahabat yang beriman, mari kita renungkan bersama, seberapa sering kita meminta dunia kepada Allah tapi lupa
untuk meminta ridhonya. Seberapa sering kita takut miskin, tapi kita jarang takut dengan murka Allah. Oleh karena itu, mulai malam ini, mari kita amalkan sunnah ini. Setelah tahajud, awali dengan istighfar, lalu bacalah doa agung ini. Insya Allah, doa-doa kita akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Dan jangan simpan rahasia ini sendiri, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang kita cintai, karena bisa jadi dari doa mereka pula Allah bukakan jalan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.